Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini kami akan memaparkan materi tentang konsep-konsep penting dalam sosiologi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Ana Tasya Putri. Yang kedua, saya sendiri, Anka Firantinur. Yang ketiga, Dewi Tri Borusiaan. Yang keempat, Febri Nur Setiawati. Yang kelima, Maharani Nurain. Dan yang keenam ada Sinta Amelia. Sejarah lahirnya sosiologi. Menurut sejarah, lahirnya sosiologi sangat berkaitan dengan terjadinya perubahan sosial masyarakat di Eropa Barat pada masa Revolusi Industri Inggris dan Revolusi Sosial Prancis. Kedua revolusi ini pada awalnya diharapkan membawa kehidupan yang modern bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Namun, pada kenyataannya, revolusi menyebabkan timbulnya berbagai kekacauan dan disharmoni hubungan antara warga masyarakat. Dengan kata lain, terjadi kesenjangan antara yang diharapkan dan kenyataan yang ada. Ilmu sosiologi sejak lahir hingga berkembang menjadi dewasa dalam arti berstatus sebagai disiplin yang berdiri sendiri, selalu berada dalam suasana pergulatan pemikiran di kalangan tokoh-tokohnya. Sosiologi lahir di tengah-tengah persaingan, pengaruh antara filsafat dan psikolog. Emil Durkheim adalah orang pertama yang mencoba melepaskan sosiologi dari dominasi kedua kekuatan yang mempengaruhinya itu. Selanjutnya, ada beberapa pendapat yang telah mencoba dan juga memberikan definisi sosiologi. Yang pertama ada dari Peterin Sorikin yang mengatakan bahwasannya sosiologi ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari adanya hubungan dan juga pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial. Misalnya, gejala ekonomi dengan agama, gejala keluarga dengan moralnya, gejala hukum dengan ekonominya, gerak masyarakat dengan politiknya, dan lain-lain. Terus adanya hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan juga non-sosial. Misalnya gejala geografis, gejala biologis, dan lain sebagainya. Dan ada juga ciri-ciri umum daripada semua jenis gejala-gejala sosial. Dan yang kedua ada dari Hasan Sadili dalam buku sosiologinya mengatakan bahwa masyarakat Indonesia menyebutkan bahwasannya sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan juga menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia yang menguasai kehidupan. Dan yang ketiga ada dari Sujono Sukamto yang mempersingkat definisi sosiologi ini sebagai ilmu sosial yang kategorisnya murni, abstrak, berusaha mencari pengertian-pengertian umum, rasional dan juga empiris, serta bersifat umum. Secara sederhana, sosiologi berarti ilmu tentang masyarakat. Sedangkan secara umum dapat dikatakan bahwa sosiologi mempelajari secara sistematik bagaimana kehidupan bersama manusia sejauh kehidupan itu dapat ditinjau dan diamati dengan memakai metode empiris. Namun, di dalam praktiknya, sosiologi berarti studi mengenai masyarakat dipandang dari suatu segi tertentu, seperti yang dilandaskan oleh Auguste Comte dan Herbert Spencer bahwa masyarakat merupakan unit dasar dari analisis sosiologis. Secara etimologis, istilah sosiologi terdiri dari sosius dari bahasa Latin yang artinya teman dan logos dari bahasa Yunani yang artinya kata, sabda, dan ilmu. Tetapi, merumuskan secara jelas pengertian sosiologi bukanlah pekerjaan yang mudah. Hal ini karena ilmu ini mempunyai berbagai aliran atau segi pandangan. Manfaat sosiologi. Yang pertama, dapat memberikan pengetahuan tentang pola-pola interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Melalui pengetahuan tentang pola-pola interaksi sosial tersebut, kita akan dapat mengenal lebih jelas siapa diri kita dalam konteks hubungan antara pribadi dan pribadi, pribadi dan kelompok, serta kelompok dan kelompok. Yang kedua itu, sosiologi dapat membantu kita untuk mengontrol atau mengendalikan setiap tindakan dan perilaku kita dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga, sosiologi mampu mengkaji status dan peran kita sebagai anggota masyarakat, serta dapat melihat dunia atau budaya lain yang belum kita ketahui sebelumnya. Selanjutnya, itu ada kegunaan dari sosiologi. Yang pertama, kegunaan sosiologi dalam perencanaan sosial. Yang kedua, kegunaan dalam penelitian. Yang ketiga, kegunaan dalam pembangunan. Yang keempat, kegunaan dalam pemecahan masalah sosial. Pendekatan sosiologi. Perbedaan dalam
perspektif atau pendekatan juga merupakan pengakuan bahwa kemampuan manusia untuk memahami fenomena sosial secara menyeluruh dan dari segala segi sangatlah terbatas, sehingga pengkhususan atau pembatasan pusat perhatian harus dilakukan dengan tidak menolak kegunaan suatu sudut pandang untuk melihat suatu masalah sosial. Seorang ilmuwan bisa saja mengembangkan kerangka analisis berdasarkan pada satu sudut pandang tertentu yang dianggapnya bisa memberikan penjelasan yang paling tepat. Dan paradigma sosiologi. Paradigma berarti pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh satu cabang ilmu pengetahuan. Sosiologi memiliki beberapa paradigma sehingga disebut ilmu pengetahuan berparadigma ganda. George Ritzer dalam bukunya Sosiologi, A Multiple Paradigm Science yang diterjemahkan oleh Ali Manda dengan judul Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda pada 1992 membedakan 3 macam paradigma yang secara fundamental berbeda satu dari yang lainnya, yakni paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Peran sosiologi, objek sosiologi, dan juga ciri utama sosiologi. Untuk yang pertama, peran sosiologi yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama mengidentifikasi fenomena budaya di masyarakat, dan yang kedua yaitu menghadapi fenomena budaya di masyarakat. Objek sosiologi terbagi menjadi 2, yaitu objek material, dan juga objek formal. Objek material sendiri, di mana sosiologi ini adalah kehidupan sosial, gejala-gejala sosial, dan proses hubungan antar manusia yang dipengaruhi kesatuan hidup manusia itu sendiri. Dan yang kedua yaitu objek formal, di mana objek formal sosiologi ini lebih ditekankan pada manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat. Dengan demikian, objek formal sosiologi adalah hubungan antar manusia serta proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu ciri utama ilmu sosiologi terbagi menjadi 4. Yang pertama empiris, yang kedua teoritis, yang ketiga kumulatif, dan yang keempat neonetis. Ya, untuk selanjutnya yaitu ada perspektif sosiologi. Perspektif sosiologi terbagi menjadi 4. Perspektif yang pertama yaitu evolusionis, di mana paradigma utama dalam sosiologi yang memusatkan perhatian pada pola perubahan dan perkembangan yang muncul dalam masyarakat yang berbeda untuk mengetahui urutan umum yang ada. Yang kedua yaitu perspektif interaksionis, di mana perspektif ini memutuskan perhatian terhadap interaksi antara individu dengan kelompok, terutama dengan menggunakan simbol-simbol antara lain tanda, isyarat, dan kata baik lisan maupun tulisan. Yang ketiga ada perspektif fungsionalis, di mana perspektif ini melihat masyarakat sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisir dan memiliki seperangkat aturan dan nilai yang dianut oleh sebagian besar anggotanya. Untuk perspektif yang terakhir yaitu ada perspektif konflik, di mana memandang adanya pertentangan antara dua eksploitasi kelas di dalam masyarakat sebagai penggerak utama dalam kekuatan dalam sejarah. Selanjutnya ada dari para sosiolog awam. Nah, yang pertama ada Auguste Comte yang pada tahun 1789 sampai 1857. Nah, fokus utama Comte ini adalah memang pada upaya meningkatkan kemajuan masyarakat. Nah, upaya ini dilakukan untuk menggunakan ilmu sosial yang bertujuan untuk membangun hukum-hukum kehidupan sosial. Nah, yang kedua ada Herbert Spencer. Nah, ini dimulai pada tahun 1920 sampai 1903. Nah, yang khas dari Spencer ini adalah pandangannya bahwa masyarakat itu mirip dengan tubuh manusia. Nah, dengan menggunakan analogi organis. Nah, Spencer menggambarkan masyarakat sebagai sebuah sistem, suatu bagan yang terbentuk dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Nah, yang terakhir ada dari Emile Durkheim. Ini dimulai pada tahun 1864 sampai 1920. Nah, Emile Durkheim ini adalah sosiolog Prancis keturunan Yahudi yang baginya sosiologi adalah mempelajari sosial fakta atau fakta sosial. Nah, dan fakta sosial ini bukanlah fakta individu, di mana fakta sosial ini adalah aspek-aspek kehidupan sosial yang tidak dapat dijelaskan dalam pengertian biologis ataupun psikologis dari seseorang individu. Nah, fakta sosial ini bersifat eksternal atau berada di luar individu karena sifatnya eksternal. Nah, fakta sosial merupakan realitas independen dan membentuk lingkungan objektifnya sendiri. Terima kasih.
Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami tentang konsep-konsep penting dalam sosiologi. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.